waktunya sudah habis. Sekarang akan kakak bahas. Oke, terima kasih kepada teman-teman ya yang telah bergabung. Ini alhamdulillah semakin bertambah ya. Gimana dengan kualitas soalnya? Apakah teman-teman mengalami masalah untuk mengerjakan soal-soal Sopel 1 ini? Sulit? Tidak ya? Mudah kan? Oke, untuk soal pelatihan 1 kali ini ada 8 soal ya. Di mana 8 soal ini ada terbagi beberapa materi, ada kinematika, kemudian ada hukum Newton, sampai di akhirnya nomor 8 fisika modern ya, yang bagian tentang efek fotolistrik. Nah, ini langsung kakak share screen kan untuk soalnya. Oke, silakan diperhatikan. Akan kita bahas mulai dari soal nomor 1 ya. Kali ini kakak pembahasannya kakak utamakan soal pelatihan. Untuk TO, itu nanti pembahasannya ada di aplikasi sekolah. Tapi nanti ketika waktunya masih sempat, masih ada bisa kita bahas. Untuk soal TO yang sulit kemarin, ya teman-teman kemungkinan ada pertanyaan, maka nanti bisa akan kita bahas. Tapi sekarang kita fokusnya terlebih dahulu adalah soal pelatihan. Nah, untuk soal nomor 1 bagaimana? Ada yang dapat jawabannya apa? Yang E ya, 10 akar 13. Oke, kita bahas. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Mobil mengalami percepatan konstan sehingga suatu saat kecepatan mobil 50 meter per sekon. Kecepatan mobil saat menempuh setengah perjalanannya. Kata kuncinya adalah setengah perjalanannya. Kak, kalau begitu, supaya lebih mudah, di sini akan kakak buat 3 titik. Ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Perjalanan yang pertama sekali, dari A ke C kakak buat. Dari A ke C. Ini kakak sebut sebagai S1. S totalnya. Ya, jadi gerakannya dari A ke C. Namun, yang diminta nanti adalah kecepatan mobil saat menempuh setengah perjalanannya. Setengah perjalanannya di sini kakak buat A ke B. Berarti A ke B di sini kakak tuliskan S2. Ingat ya, S2 ini adalah setengah dari perjalanan totalnya. Berarti S2-nya sama dengan setengah S1. Kak, awalnya dia bergerak dengan kecepatan berapa? 10 meter per sekon. Dipercepat dengan percepatan konstan sampai di kecepatan mobil akhirnya adalah 50 meter per sekon. Ingat ya, dipercepat dengan percepatan konstan. Maka A1-nya sama dengan A2. Maksudnya bagaimana, Kak? Ketika dia bergerak untuk S1, percepatannya adalah A1. Ketika dia bergerak dengan S2, maka percepatannya A2. Percepatannya ini sama. Kak, ini gerakannya satu saja ya, tapi kakak bahas 2 hal, yaitu gerak total sama gerak ketika dia mencapai setengah perjalanannya. Kalau begitu Kak, yang kita butuhkan di sini persamaan yang hubungannya dengan A, dengan kecepatan, dengan perpindahannya. Ada masih ingat? Ini materinya tentang GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Persamaan GLBB ada berapa? Ada 4 kemarin kakak tuliskan. Kalau yang kakak butuhkan ada S, kemudian ada kecepatan, kemudian ada percepatan. Berarti rumus yang mana kita gunakan? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Oke, betul. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Ini yang bisa kita gunakan. Kak, karena yang mau kita bahas adalah percepatannya, berarti dari sini kakak tuliskan A sama dengan apa? VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi dengan 2S. 2S. Oke, kita tuliskan.
VT untuk gerakan yang pertama dari A ke C. Berarti VT-nya siapa? Si C ya. Berarti kakak tuliskan ketika A1-nya sama dengan A2. Di sini VC kuadrat dikurang V awalnya di A kan? Berarti kakak tulis VA kuadrat. Dibagi 2S. A1 yang ditempuh adalah S1. Sama dengan gerak yang keduanya kak, gimana kak? Yang sampai di setengah perjalanan saja. Berarti VT-nya si B kan? V0-nya si A. Berarti kita tuliskan VB kuadrat dikurang VA kuadrat dibagi 2S. S-nya siapa? S yang kedua. Sampai sini ada yang mau ditanya? Paham? Sebelum kakak lanjut hitungannya. Aman ya? Oke, kakak lanjut. Kak, VC-nya berapa? VC-nya diketahui dari soal adalah 50. Berarti ini kita tuliskan 50 kuadrat dikurang VA-nya berapa kak? 10 kuadrat kan? Dibagi 2S1. Sama dengan VB yang ingin kita cari kak. VB kuadrat dikurang VA-nya berapa? 10 ya. Dikuadratkan dibagi 2. Nah, S2-nya berapa? Setengah dari S1. Berarti ini setengah S1. 2 dengan 2 kak. Oke. S1 dengan S1 kak. Habis ya? Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. 50 kuadrat berapa kak? 2.500. 10 kuadrat 100 ya. 2.500 kita kurangkan 100. 2.400 bagi 2. 1.200. Nah, ini yang ruas kiri. Yang ruas kanan gimana kak? 10 kuadrat 100. Ini minus ya. Pindahkan ke ruas kiri jadi tambah. 100 sama dengan VB kuadrat. Oke kak, maka dari sini kita dapat hubungan 1.200 tambah 100 berapa? 1.300. Berarti VB kuadratnya adalah 1.300. Kalau yang kakak minta VB jadi apa? Akar 1.300 ya. Berarti akar 1.300 sama aja dengan 10 akar 13 meter per sekon. Oke benar, jawabannya adalah yang E. Bagaimana? Ada yang mau ditanya di sini untuk soal nomor 1? Silakan teman-teman semua. Aman ya? Oke, silakan di screenshot sebelum kakak lanjutkan ke soal nomor 2. Sudah? Kakak lanjut. Nomor 2. Untuk nomor 2, dua buah partikel bergerak dari tempat yang sama. Ingat, bergerak dari tempat yang sama. Partikel A bergerak dengan kecepatan tetap V, sedang partikel B bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap A. Jarak tempuh jarak terjauh antara kedua partikel sebelum akhirnya partikel B menyusul partikel A. Kakak buat logika untuk penyelesaian soal nomor 2. Awalnya katanya dari tempat yang sama ya. Berarti sini kakak buat ini posisi A, ini posisi B. A bergerak secara GLB karena kecepatannya tetap. Sementara si B dari keadaan diam, maka dia GLBB. Ya. Dari keadaan diam dengan kecepatan tetap A. Berarti V0B-nya di sini 0. Kak, karena A-nya GLB, B-nya GLBB, untuk di awal-awal, si B bakalan tertinggal oleh A. Jadi A udah sampai sini, B masih sampai sini. Ini di awal. Nah, kemudian suatu saat si A dan si B bakalan memiliki jarak terjauhnya atau selisih maksimumnya, X maksimumnya. Jadi ini adalah jarak terjauh antara partikel A dan partikel B. Kemudian, suatu saat si B bakalan bisa menyusul si A. Nah, maka ada 3 proses di sana ya. Kak, ketika tertinggal, pastinya apa? Kecepatan si B lebih kecil dari kecepatan si A.
Ketika S-nya maksimum, Kak, jarak terjauhnya atau jarak terpisahnya mereka, selisih mereka terjauh, paling tinggi, paling besar saat VB-nya sama dengan VA. Ketika kecepatan mereka sama. Ketika menyusul gimana, Kak? Pastinya VB-nya lebih besar dari VA. Inilah 3 kemungkinannya. Karena yang diminta S maksimum, berarti kata kuncinya mana? VB sama dengan VA. Mau kakak buat dalam bentuk angka? Atau cukup kakak lanjutkan langsung penyelesaian soal? Bebas. Silakan. Lanjut atau buat dalam angka? Lanjut. Lanjut aja ya. Oke, kakak lanjut. Nah, kakak lanjutkan. Karena yang diminta S maksimum terjadi saat VB-nya sama dengan VA, kecepatan si B sama dengan kecepatan A, yaitu siapa tadi kecepatan si A? V ya. Berarti di sini VB-nya sama dengan VA, yaitu kecepatannya adalah V. Kak, kita lihat hubungan V, T, dan S itu bagaimana? Kita menggunakan grafik. Ini grafik V versus T. Di mana kalau si A katanya GLB, maka kecepatannya tetap dia garis lurus. Ini gerakan si A. Sementara kalau si B, Kak, katanya dia GLBB, mulai dari keadaan diam, berarti ketika V0-nya 0, ini gerakannya si B. Kemudian yang kita bahas, kecepatan A-nya sama dengan kecepatan B, di titik yang mana? Yang ini. Kalau begitu, hubungan dengan S bagaimana? S, jarak perpindahan adalah luas grafik antara V dengan T. Kak, si A yang mana? Berarti luasnya mana? Segi 4. Benar ya? Luas si A adalah 4-nya. Kak, kalau luas B yang mana? Luas B yang di bawah grafiknya mana dia? Ini. Berarti segi 3. Kalau S maksimum itu sebenarnya apa sih, Kak? Selisih antara si A dengan si B kan? S maksimum itu kan S yang ditempuh A dikurang S yang ditempuh oleh si B. Berarti yang mana itu, Kak? Kalau SA-nya tadi yang segi 4, SB-nya yang segi 3 di bawah, maka yang dikatakan sebagai S maksimum yang ini. SA dikurang SB-nya. Kalau begitu, si B ini tepat membagi 2 kan? Dia tepat di diagonalnya kan? Berarti segitiga yang bagian atas sama nggak dengan segitiga yang bagian bawah? Sama. Oleh karena itu, Kak, S maksimum di sini bisa kita tuliskan S maksimum adalah selisih A dengan B dan juga S-nya si B. Ya, sama saja. Selisih A dengan B adalah punyanya si B. Karena dari gambarnya, segi 4 kita bagi 2 di sini. Berarti segitiga yang atas sama dengan segitiga yang bawah. Oke, Kak, kalau begitu, untuk mencari S maksimumnya, jarak terjauh antara kedua partikelnya, cukup kita mencari S siapa? Si B. B, gerakannya GLBB kan? Untuk mencari S si B ada berapa cara? Ada 3. Cara yang pertama masih ingat? V0T tambah setengah AT kuadrat. Kak, kalau kita pakai persamaan ini, berarti S-nya si B, V0-nya si B awalnya berapa? 0 ya, dari keadaan diam. Berarti 0 dikali T, 0. Setengah A, A-nya si B berapa? A. Berarti A kali T-nya, ya tetap ya, T kuadrat. Maka setengah AT kuadrat. Ada jawabannya? Tidak. Nah, lanjut. Rumus yang kedua, kita bisa gunakan yang VT kuadrat sama dengan V kuadrat ditambah 2AS. Maka dari sini S sama dengan apa, Kak? VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2A. VT-nya kan sama dengan VCA ya, yaitu V. Maka ini menjadi V kuadrat, V0-nya 0 bagi 2A. Ada jawaban yang ini? Ada, yang A. Satu lagi, Kak, kita bisa menggunakan yang S sama dengan V0 tambah VT bagi 2 kali dengan T, gitu ya. V0-nya 0, Kak, VT-nya V, berarti menjadi V per 2 kali dengan T. Itulah S-nya. Jadi ada 3 kemungkinan.
Kak, kalau begitu, apakah perlu kita cari satu-satu? Tidak. Kita hanya lihat option jawabannya, pilihan jawabannya, mengandung apa saja. Ternyata mengandung V, A. Yang diminta S, ada V-nya, ada A-nya. Otomatis kita pakai rumusnya sama seperti nomor 1. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Paham di sini? Paham ya? Ini kakak jelaskan secara konsep sangat-sangat rinci. Jadi biar nanti ketika TO yang kedua, teman-teman udah terbiasa untuk menjawab soal yang seperti ini. Jangan lupa ya, tugas pemantapan materi. Ini udah hari apa? Hari Jumat ya. TPM yang kedua jangan dilupakan. Karena untuk pekan ini nanti bakalan TO lagi ya. Ya. Aman ya? Kakak lanjutkan ya. Oke. Kakak lanjut. Kak, mau nanya, Kak. Boleh. Silakan. Kayak VT kuadrat boleh. dikurang V0 Silakan. kuadrat. Silakan. Iya. Silakan. Masih bingung. Iya. Kenapa beda? VT kuadrat kurang V0. Panggil BB kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S. Kalau yang kakak minta S, berarti kan menjadi VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2A. VT ini untuk punya si B kecepatan akhirnya siapa? Ya V, ya kan? VB sama dengan VA sama dengan V. Itu kecepatan akhirnya. Kecepatan awalnya gimana? Karena dari keadaan diam, maka V0-nya 0. Berarti V kuadrat dikurang 0 kuadrat. Ya V kuadrat. Dibagi berapa, Kak? Percepatan VB siapa? A ya? Berarti 2A. Maka S sama dengan V kuadrat dibagi 2A. Lanjut, ada lagi? Oke, cukup ya? Kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, nomor 3, roda yang berjari-jari R-nya 50 cm menggelinding dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon dipercepat dengan percepatan sudut tetap 2 radian per sekon kuadrat. Jarak yang telah ditempuh roda selama 6 detik sejak dipercepat adalah, maka di sini kita lihat dulu yang diminta jarak satuannya adalah meter ya. Maka kita harus mengingat kembali hubungan translasi dan rotasi. Jarak translasi dan rotasi. Hubungannya bagaimana, Kak? Pada translasi diperkenalkan S, kalau rotasi itu theta. Di translasi kecepatannya V, di sini omega. Translasinya A, rotasinya alfa. Hubungannya bagaimana, Kak? S itu adalah theta dikali dengan R. Kalau V adalah omega dikali dengan R-nya. Kalau A adalah alfa dikali dengan R-nya. Ini hubungannya. Karena yang diminta di soal adalah S, berarti S sama dengan theta kali R. Kita butuh 2 di sini, theta dan R. R-nya udah dikasih tahu, Kak, berapa nilainya? 50 cm. Ubah ke meter, karena ini diminta dalam satuan meter ya. Berarti setengah meter. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya, kecepatan sudutnya 4 radian per sekon, Kak. Berarti omega 0-nya 4 radian per sekon. Percepatan sudutnya, Kak, 2 radian per sekon kuadrat. Jarak yang telah ditempuh, oke, tadi S-nya ya. Maka dari sini ada omega 0, ada alfa, ada T 6 sekon. Kita mau mencari apa? Theta. Apa persamaannya? Gerak, melingkar, berubah, beraturan. Persamaannya mirip seperti GLBB. Hanya saja simbol-simbol yang kita gunakan berbeda. Kalau S jadi theta, V jadi omega, A jadi alfa. Nah, di sini kakak butuhnya theta. Theta sama dengan ada omega 0, ada alfa, ada T. Berarti kita gunakan omega 0 kali T tambah alfa T kuadrat. Alfa T kuadrat. Maka dari sini omega 0 ya, Kak. 4T-nya, Kak, 6 tambah setengah, alfanya 2, T-nya 6 kuadrat. Setengah kali 2, 1 ya. 6 kuadrat, 36. 4 kali 6, 24. Berarti sini 24 tambah 36. Berapa hasilnya? 60 radian. Dah, udah dapat ya?
Oke, tinggal kita masukkan tetanya. Tetanya 60 Kak. R-nya berapa? Setengah Kak. 60 kali setengah 30 meter. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C. Ada yang mau ditanya di sini? Silakan. Aman ya? Ya. S sama dengan theta dikali R, berarti S-nya sama kayak theta dong? S-nya sama dengan? Sama kayak theta dong? Ya, jadi gini, kalau hubungan antara translasi dan rotasi, S itu adalah theta dikali dengan R. Cara mengubahnya seperti itu. S di sini adalah jarak yang ditempuh pada translasi. Kalau theta itu apa? Sudut yang dilalui ya. Banyak sudut yang dilalui ketika gerak rotasi. Kak, hubungannya karena S sama dengan theta kali R, apakah S sama dengan theta? Jawabannya tidak. Hanya saja kalau translasi S itu dia theta. Hubungannya yang tadi S sama dengan theta kali R. Jadi S bukan theta ya. Hanya saja persamaan rumus yang digunakan tinggal mengubah bentuknya. Itu saja. Jadi kalau translasi kita pakai S, kalau rotasi kita pakai theta. Nilainya nggak sama ya. Iya. Satu yang ditranslasi, satu dirotasi gitu ya. Lanjut, ada lagi? Cukup ya? Kakak lanjutkan soal nomor 4. Nah, nomor 4. Sebuah partikel bergerak dari keadaan diam. Kalau keadaan diam, berarti V0-nya 0. Di posisi X sama dengan 0. Posisi X sama dengan 0. Berarti X0-nya X0. Gitu ya. Percepatan partikel sebagai fungsi waktu. Oke, kakak garis bawahi. Percepatan partikel sebagai fungsi waktu. Artinya bagaimana, Kak? A-nya tidak konstan di sana. A-nya berubah terhadap waktunya. Kalau waktunya bertambah, ya A-nya berubah. Gitu ya. Nah, Kak, kalau begitu kita harus mencari persamaan percepatan terlebih dahulu. Diketahui dari grafiknya. Di sini untuk si A 6 saat T-nya 0 dan di sini ketika T-nya 8, A-nya 0. Bagaimana kita menentukan persamaannya, Kak? Ada yang masih ingat? Persamaan garis ya. Bisa gunakan yang Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Itu boleh persamaan garis yang melalui dua buah titik. Namun, karena konteksnya di sini, ini kan 6, artinya posisinya berapa titiknya? 0,6. Kalau di sini 8, berarti dia 8,0. Bentuknya seperti ini ya. Kak, ketika ada sama-sama mengandung 0, maka kita bentuk persamaan garisnya sederhana saja. Yang X ganti jadi Y, yang Y ganti jadi X. Atau di sini, A ganti jadi T, T ganti jadi A. Contoh, A-nya berapa? 6 ya. Berarti ini menjadi apa, Kak? 6T. Kemudian T-nya berapa, Kak? 8 ya. 8. Jadi tambah 8A. Sama dengan, karena tidak dibatasi, ya tidak ada luasannya atas atau bawah, kita buat sama dengan kaliin 6 kali 8. Ini dia cara cepat untuk membentuk persamaan garisnya. Ada yang mau ditanya? Bisa? Bisa ya? Kakak lanjut. Kak, kita perkecil. Oke ya, silakan. Kak, itu yang 6 kali 8 emang berlaku khusus kalau misalnya dia titiknya tuh bareng sama 0. Iya, betul. Titiknya dia bareng dengan 0. Kalau misalnya dia 1, kalau titiknya tidak bareng dengan 0 gimana? Ulangin. Kalau titiknya nggak bareng sama 0 gimana? Oke, berarti kita pakai persamaan garis yang biasa. Masih ingat? Yang tadi kakak sebutkan di awal. Y kurang Y1, Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Pakai ini. Gitu. Tapi tenang aja ya, kalau dari fisika nggak terlalu rumit. Kita nggak lebih ke matematik untuk membuat persamaan garis ya kan. Kita hanya tinggal lihat, pasti dia melalui dari yang ada nolnya.
mempermudahnya seperti itu. Kak, tadi 6T sama 8A-nya dari mana? Oke, 6T sama 8A-nya dari mana? Lihat sumbu-sumbunya. Kalau untuk di matematik, ini kan sumbu X ya. Ini sumbu Y. Ini kakak ubah aja deh. X sama Y. Karena biasanya pakai ini ya. Ini 6, ini 8. Kan gitu kan? Nah, maka nanti si Y ini kita kalikan dengan X. Berarti menjadi apa? 6X. Sementara si X-nya kalikan dengan Y. 8Y. Kita ubah bentuknya gitu. X jadi Y, Y jadi X. Terbalik aja. Sama dengan, nah yang di sini kaliin aja. 6 kali 8. Nah, bentuknya seperti itu. Bisa? Jadi nanti ini misal ya. Di sini kakak buat deh. Ini 4 gitu ya. Kemudian ini 3 misalkan. Berarti jadi gimana? Persamaannya. 4X 3Y kan? 4. Iya. 4 kali 3 ya. Oke, ini kakak tulis jangan 12 dulu. Ini cara cepat atau ada asalnya, Kak? Nah, ini sebenarnya cara cepat untuk hitungan yang titik-titiknya ada nolnya di sini, melewati nol. Garisnya melewati titik yang ada nol ya. Kak, kalau untuk persamaan umumnya yang mana? Ini yang atas. Ini di matematik sudah dipelajari belum untuk yang melewati nol di sini? Sudah ya? Sudah. Seharusnya sudah, karena ini langganan, gitu ya. Ini langganan di matematik juga sering, terutama di TPS ya. Jadi di TPS kalau ada persamaan garis, kayak kemarin itu yang UTBK 2019 kalau tidak salah ingat kakak ya, itu ada yang bentuk persamaan garis, ya dia melalui titik nol, yang diminta adalah gradiennya, ya gampang aja sebenarnya. Gradien itu adalah garis miringnya ya, kemiringannya ya. Nah itu bisa dicari, kemudian yang ditanya nanti ketika nilai X-nya berapa, nah Y-nya dapatnya berapa gitu. Itu yang UTBK yang 2019 ingat kakak di soal TPS ya. Jadi tetap ya, ketika ada yang melewati titiknya, salah satunya adalah 0 ya, 00 di situ. Nah langsung ditukar saja. Asal mulanya dari mana kak? Ya, ini pakai yang ini gitu. Paham ya? Kakak lanjut ya. Oke, kakak lanjutkan. Nah, maka dari sini kita perkecil, sama-sama bagi berapa? Kakak mau minta kan persamaan siapa? Percepatan. Percepatan itu siapa? A ya. Simbolnya A ya. Nah, maka kakak ingin membuat persamaan A. Berarti semua dibagi berapa? Dibagi 8. Ini menjadi berapa? 6/8T tambah A sama dengan, ini dibagi 8, jadi 6. Nah, kalau begitu A-nya menjadi berapa? Minus 6/8T ditambah 6. Bisa di sini? Bisa? Bisa ya? Oke. Ingat, kemarin kakak sudah pernah bahas tentang persamaan posisi, kecepatan, dan percepatan. Apa hubungannya? Kalau posisi kemarin kakak buat bisa R ya, ini persamaan posisi. Tapi di sini karena yang dipakai X, jadi kakak ganti ya, jadi X. Kemudian kecepatan itu V, percepatan A. Kalau yang diketahui si A, persamaan geraknya yang dikasih tahu adalah si A. Untuk mencari X, dia naik. Kalau naik ini namanya integral. Jadi dikali berapa kali kak? 2 kali. Itu sebaliknya, kalau yang diketahui persamaan fungsi waktunya adalah si X, mau mencari A, berarti kita turunkan sebanyak 2 kali. Ini kita diferensialkan. Oke, saya di sini ya. Maka kakak tulis pertama sekali A, kalau kita integralkan menjadi V. Berarti ini kakak tulis V sama dengan integral dari minus 6/8T tambah 6dt. Coba diintegralin. Min 6/8T diintegralin jadi berapa? Minus. Ini T-nya tambah 1 ya. Pangkatnya tambah 1 ya. Jadi 1 tambah 1. 0/16. Jadi ini setengah kali 6/8
kali T kuadrat tambah. Nah ini karena dia tidak mengandung T, langsung kita buat 6T. Asal mulanya dari manakah? T pangkat 0. Sama saja ya. Asal mulanya dari T pangkat 0 kan 1. Nah, maka dari sini persamaan V-nya menjadi apa? Minus 6 bagi 2, 3. T kuadrat tambah 6T. Kak, bukannya ada tambah C? Benar nggak? Ada ya, tambah 1/4 kan? Nah, kita hanya cukup melihat V0-nya saja. Kalau V0-nya 0, maka C-nya dianggap 0. Gitu ya. V0-nya berapa? 0 ya. Maka ini persamaannya seperti ini saja. Lanjut Kak, kalau untuk mencari X gimana? Integral dari V. Integralin lagi. Min 3/8T kuadrat tambah 6T diintegralkan. Maka menjadi berapa? Minus T-nya pangkat 2 ya. Pangkatnya tambah 1. 2 tambah 1 di 3. Berarti ini menjadi lagi 1/3. Kali 3/8 T pangkat 3 tambah. Ini T-nya pangkatnya 1. Tambah 1 jadi 1/6T pangkat 2. Tambah X0. X0-nya siapa? Ya 0. Ya udah, bentuknya seperti ini aja. Maka kita dapat ya persamaan X-nya menjadi apa? X-nya adalah minus 1/8 T pangkat 3 tambah 3T kuadrat. 3T kuadrat. Oke, balik lagi di review yang pertama sekali ya. Kemarin ada review kinematika gerak, ada namanya perpindahan. Perpindahan itu apa kemarin? Perubahan posisi. Nah, yang diminta saat berapa? 4 detik. Berarti delta X adalah X yang keempat dikurang X yang 0. Ya, perubahan posisi, perpindahan. Karena X0-nya 0, Kak, berarti perpindahannya sama aja dengan X4. Ya kan? Berarti cukup kita masukkan ketika T-nya 4. Coba. Min 1/8, T-nya 4 pangkat 3 ditambah 3, 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16 ya, kali 3, 48. 4 pangkat 3, 64 bagi 8. Min 6. Berarti min 8 tambah 48. Hasilnya berapa, Pak? 40 meter. Jawabannya yang D. Bagaimana? Ada yang mau ditanya di sini? Silakan. Kalau X-nya nggak 0 tadi, C-nya dimasukin juga. Iya. Misal V0-nya 2, berarti nanti tambah 2 gitu. Jadi nanti V sama dengan min 3/8T pangkat 2 tambah 6T tambah 2. Nah, gitu aja. Lanjut. Ada tadi lagi yang mau nanya? Silakan. Nah, itu integral keduanya juga diintegralin kan? Duanya. Iya, pasti diintegralin karena kan nanti tambah 2 ya. Ini misal ya. Ini misal tadi V0-nya adalah tambah 2. Berarti ini ikut diintegralin. Integral dari 2 berapa? 2 T. Nah, tambah 2 T nanti. Gitu dia. Lanjut, ada lagi? Kak, berarti pas nyari V itu dia pakai ini ya, konstantanya pakai V0. Pas lagi nyari X, konstantanya pakai X0. Iya, betul. Namun, kalau untuk di fisika, biasanya dipersingkat atau dipermudah. Dipermudahnya gimana? Ketika kita mau mencari V, di sini langsung udah dibuat tambah V0 gitu. Biasanya di buku-buku sengaja dibuat seperti itu. Jadi V sama dengan integral bla 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 tambah V0. Nah, nanti untuk mencari X gitu juga, integral dari bla 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 gitu kan, tambah X0. Nah, itulah sebagai C-nya. Singkatnya seperti itu. Tapi kalau kakak nggak pernah menuliskannya, kakak hanya melihat C-nya itu sesuai dengan konsep dasar dari integral. Ya. Jadi tinggal dilihat aja nanti. Kak, kalau V0-nya 4, ya udah berarti akhirnya tambah 4. Paham? Bisa ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kakak lanjutkan ke soal nomor 5. Lanjut ya. Nomor 5. Nah, untuk nomor 5, ada sebuah benda bermassa 5 kg digantung di atap lift dengan tali tidak bermassa. Yang pertama sekali kakak tuliskan, ini ada lift. Kemudian ada tali yang tak bermassa, ada benda di sini. Nah, bendanya bermassa berapa, Kak? Bermassa 5 kg. Karena dia memiliki massa, otomatis dia akan memiliki berat ya, W. M kali G. M-nya
5, G-nya 10. Berarti jadi 50 Newton. Jika lift dipercepat 0,6 meter per sekon kuadrat ke atas, berarti liftnya ini bergerak ke atas dengan percepatan A 0,6 meter per sekon kuadrat. Besar usaha yang dilakukan oleh tegangan tali. Nah, usaha, ini simbolnya kakak bedain ya. Kalau W kecil untuk berat, kalau W besar untuk usaha. Kesamaan usaha itu apakah? Sigma F dikali dengan S-nya. Dengan catatan, F dan S harus yang sejajar. Nggak boleh yang tegak lurus. Kalau tegak lurus nanti 0 ya. Jadi yang kita gunakan adalah F gaya yang sejajar dengan S. Contoh, perpindahannya ke kanan. Berarti yang kita gunakan F yang ke kanan atau F yang ke kiri. Ini liftnya bergerak mana? Ke atas. Berarti perpindahannya ke atas ya. Nah, sekarang F yang kita gunakan yang mana? Yang ke atas atau yang ke bawah gitu ya. Ke atas dan ke bawah. Lanjut. Tapi di soal, katanya usaha yang diminta untuk siapa? Iya, oleh tegangan tali. Kita fokus hanya kepada tegangan tali saja. Usaha yang dilakukan oleh tegangan tali, Kak, berarti T kali S. Berarti kita butuh T, butuh S. Pertama sekali, kalau T itu apa? Tegangan tali. Gimana arahnya? Arah tegangan tali itu selalu menjauhi bendanya. Berarti karena ini bendanya, ini T. Kebalikannya, misal ini ada benda pada bidang datar. Ini misalkan benda 1 deh, ini benda 2. Tegangan tali benda 2 kemana? Ke kanan. Tegangan tali benda 1 kemana? Ke kiri. Itu maksudnya ya, menjauhi bendanya. Paham ya? Nah, lanjut. Kak, kalau begitu, kita mau mencari T yang diketahui dari soal ada si W dan ada si A. Kita gunakan hukum Newton karena ada gaya dan massa kemudian percepatannya. Apa hubungannya? Hukum Newton yang hukum yang kedua ya, hukum kedua Newton. Sigma F-nya sama dengan apakah? M kali A. Catatan di sini. Kemarin sudah pernah kakak jelaskan, penentuan sigma F, siapa yang positif, siapa yang negatif, dilihat dari arah A-nya. Kalau gaya yang searah dengan A itu positif. Tapi gaya yang berlawanan dengan A, maka itu negatif. Nah, coba A ke atas ya. Yang searah dengan A siapa? Si T. Jadi T-nya positif. W-nya berlawanan kan? Berarti negatif. E kurang W sama dengan MA. Maka T-nya apakah? W tambah MA. W-nya udah kita hitung tadi. 50. M-nya kak 5, A-nya kak 0,6. Maka hasilnya 53 Newton. Paham di sini? Bisa ya? Lanjut, kak, T-nya udah dapat. Berapa nilai T-nya? 53. Oke. S-nya bagaimana? Nah, S ini kan perpindahan ya. Perpindahannya gerakannya kemana? Ke atas ya. Jadi kakak tuliskan S, kecepatan awalnya ada? Tidak ya? Maka kita gunakan setengah A J kuadrat. T-nya berapa kak? Saat 10 sekon. Nah, berarti setengah A-nya 0,6, T-nya 10 kuadrat. Kuadrat 100 ya? Kali 0,6, 60. Bagi 2, 30 meter. Tinggal kaliin. 53 kali 30, 1560 Joule. Maka jawabannya yang B. Ada yang mau ditanya di sini? Silakan. Ada yang di rumus usaha Ya. sigma F-nya nggak ada W-nya. Oke. Jadi gini, untuk W kan dia sigma F dikali S. Sigma F-nya di sini harusnya kan T dengan W ya. Tapi kita lihat di soal yang diminta apa? Usaha yang dilakukan oleh tegangan tali. Maka kakak ambil hanya tegangan tali saja. Rumus umum untuk usaha yang ini. Ini rumus umumnya. Namun di soal yang diminta adalah tegangan tali ya, usaha tegangan tali. Berarti kita pakai yang T saja, bukan usaha total di sini. Paham? Iya. Iya. Lanjut. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi nanti perhatikan soalnya ya, hati-hati dengan apa yang diminta dari soal.
Cukup ya nomor 5 ya. Kakak lanjut ya nomor 6. Oke, kakak lanjutkan nomor 6. Ada 90 cm dari layar. Bayangan terbentuk pada layar dan berukuran 5 kali bendanya. Ada kalimat yang menyatakan bayangan terbentuk pada layar. Kalau bayangan terbentuk pada layar, Kak, bayangan terbentuk pada layar. Oke, ada kalimat seperti ini. Bayangan terbentuk pada layar, Kak, maka bayangannya bersifat nyata. Ingat ya, kalau bayangannya tertangkap oleh layar, terbentuk pada layar, maka dia bayangannya bersifat nyata. Paham? Kak, kalau nyata, dia biasanya kalau hanya pembiasan 1 kali atau pencerminan 1 kali, terbalik. Letaknya bagaimana, Kak? Cermin. Di belakang lensa. Nah, ini data yang dikasih tahu dari soal. Sudah? Lanjut. Ukurannya berapa? 5 kali bendanya, Kak. Berarti S-aksennya nyata positif ya? 5S. Seperti itu dia. Kalau maya nanti negatif. Lanjut. Karena di sini belum diketahui lensanya sifatnya apa, apakah dia cembung, cekung, konvergen, divergen ya. Jadi lensanya kita belum tahu, lensa cembung atau lensa cekung, maka pengganti lensanya itu buat garis putus-putus saja dulu. Nah, kemudian mana bendanya, Kak? Benda berada di depan lensa. Ini dia. Dari benda ke lensa, ini kita sebut S, jarak benda. Di mana layarnya, Kak? Layarnya ini, di belakang lensa. Dari mana taunya? Tadi, bayangan terbentuk pada layar. Berarti nyata di belakang lensa. Kak, terbalik. Oke, kakak buat seperti ini. Maka dari lensa ke layar itu kita sebut sebagai S-aksennya, jarak bayangan. Di soal dikasih tahu apa? Sebuah benda berada 90 cm dari layar. Mana tadi bendanya? Ini. Mana layarnya? Yang di sini. Ini dia 90 cm. Berarti kesimpulannya apa di sini? S ditambah S aksen sama dengan 90. Kak, S aksennya berapa? 5S. Berarti S ditambah 5S, 6S. Sama dengan 90. S-nya berapa? 90 bagi 6. 15 cm. Paham di sini? Paham. Oke, lanjut. Yang diminta adalah panjang fokus dan jenisnya atau sifatnya ya. Yang ditanya panjang fokus dan sifatnya. Kak, persamaan untuk mencari fokus gimana? Seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen. Boleh. Atau kemarin juga sudah pernah kakak tuliskan. S kali S aksen dibagi S tambah S aksen. Masukkan. Ini S. S aksennya 5S. 1 tambah 5, 6S. S-nya coretkan. S-nya berapa? 15 kali 5 bagi 6. 15 dengan 6 sama-sama berapa? 3 ya. Berarti ini 5, 2. 5 kali 5, 25 bagi 2. 12,5 cm. Udah dapat 12,5. Maka jawabannya kalau tidak C, D. Diingat kembali, Kak. Ketika nilai F atau R positif ya, positif ini kan, maka dia itu lensa cembung. Kalau lensa cembung, Kak, sifatnya adalah mengumpulkan sinar. Bahasa lainnya,
per gen. Maka jawabannya apa? Yang C. Lawannya F sama R negatif, divergen, lensa cukup. Coba ada yang bertanya tuh soal nomor 6, silakan. Aman ya? Silakan di screenshot, lanjutkan ke soal nomor 7. Kak, layarnya selalu di situ, Kak. Oke, layarnya selalu di situ, Kak. Nah, lihat dari sifat bayangannya. Karena bayangannya tadi terbentuk pada layar, berarti nyata. Kalau nyata, berada di belakang lensa. Paham? Maka bentuknya kayak gini. Ini depan lensa, ini belakang lensa. Jadi tergantung dari soalnya. Kalau tidak tertangkap oleh layar, berarti gimana? Bayangannya maya. Kalau maya itu di mana? Di belakang cermin, di depan lensa. Seperti itu dia. Lanjut, ada lagi? Cukup? Oke, kita lanjut soal nomor 7. Untuk nomor 7, suatu gas ideal mengalami proses dari A ke B, seperti gambar di bawah. Jika suhu di A 500 Kelvin, pada proses tersebut yang diminta A, B, C, D, E, manakah yang benar? Kak, ini termodinamika. Pada proses termodinamika ada 4, yaitu isobar, isohoris, isotermis, adiabatis. Untuk soal nomor 7 yang kurvanya seperti ini, gitu ya. Hanya ada 2 kemungkinan. Kalau dia tidak isotermis, dia adiabatis. Cara penentuannya bagaimana, Kak? Berdasarkan sifat-sifatnya. Contoh, Kakak mulai dari yang isotermis. Isotermis sifatnya adalah suhunya sama, berarti TA-nya sama dengan TB. Ketika suhunya sama, sehingga persamaan yang biasanya PV sama dengan nRT atau yang NKT, yang seperti ini ya. PV dibagi T itu konstan, maka PA-VA per TA sama dengan PB-VB per TB. Temperaturnya sama, Kak, sehingga persamaannya menjadi PA-VA sama dengan PB-VB. Gitu ya. Lanjut. Mana A, Kak? Ini dia A. Berapa tekanannya, Kak? 9 atm. Berarti PA-nya Kakak tuliskan 9. ATM itu 10 pangkat 5 Pascal. Ya, ATM ini 10 pangkat 5 Pascal. Volumenya berapa, Kak? 2 liter. Liter itu 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Nah, ini kali 2 kali 10 pangkat min 3. Si B-nya berapa, Kak? 3 ATM, 3 kali 10 pangkat 5. Volume si B-nya berapa, Kak? 6 kali 10 pangkat min 3. Coba 9 kali 2? 18 kali 100? 1800. Sama dengan ini juga ya. 1800. Sama? Maka dia prosesnya apa? Isotermis. Iya, isotermis. Maka ini prosesnya isotermis. Ketika nanti tidak sama, maka dia adiabatis. Itu saja cara penentuan isotermis atau adiabatis. Lanjut. Kak, isotermis suhunya kan sama. Tadi katanya di A berapa? 500 Kelvin. Kalau di A 500 Kelvin, berarti di B 500 Kelvin juga. Maka suhu di B 700. Salah. Lanjut yang B. Energi dalam isotermis, energi dalam persamaannya adalah F per 2 N R delta T, dengan F di sini adalah derajat kebebasan tergantung dari gasnya. Monoatomik 3. Kalau diatomik bisa 3, bisa 5, bisa 7 tergantung suhunya. Namun di soal biasanya monoatomik. Maka nanti pakai 3 per 2 NR delta T. Kak, T-nya kan sama. Berarti delta T-nya berapa? 0.
nol, sehingga delta U-nya sama dengan nol. Perubahan energi dalamnya nol. Energi dalam gas bertambah 800 Joule. Benar atau salah? Salah, kan tidak ada penambahan. Nol ya kan? Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Nah, tinggal CDE melepas kalor melakukan usaha. Dari hukum pertama termodinamika, Q adalah delta U tambah W. Akibat delta U-nya 0 pada proses isotermis, berarti kakak tuliskan Q-nya sama dengan W. Kita tinggal lihat untuk mencari W. W itu persamaannya apa, Kak? P kali V logaritma natural VB per VA. PV-nya yang mana, Kak? Bebas mau pakai yang mana. Boleh A, boleh B. Karena hasilnya sama-sama berapa tadi? 1.800. Logaritma natural. VB-nya berapa, Kak? VB-nya 6. VA-nya berapa, Kak? 2. Kali 10 pangkat min 3, kali 10 pangkat min 3. Coret. 6 bagi 2, 3 ya. Berarti hasilnya 1.800 len 3. Len 3 dikasih tahu dari soal 1,1, Kak. Maka 1.800 kali 1,1. Hasilnya 1980 Joule. Otomatis yang E salah. Tinggal C sama D. Nah, ingat di kelas 11. Ini namanya sistem. Ketika sistem menerima kalor, Q-nya bertanda positif. Ini menerima. Kalau sistemnya melepas kalor, Q-nya bertanda negatif. Ini melepas. Sistem dilakukan usaha, W-nya negatif. Dilakukan. Sementara kalau sistemnya melakukan usaha, dia positif. Melakukan. Ada yang mau ditanya di sini? Saya. Nah, Kak, tadi W hasilnya apa? Positif. Positif ya. Q sama dengan W ya. Kalau W-nya positif, berarti kita dapat Q-nya juga positif. Melakukan usaha atau menerima kalor. Nah, gas melepas. Salah ya. Di melepas yang salah. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Ada yang mau ditanya di sini? Silakan. Kak, Ya. nentuin VB per VA-nya dari mana ya? Oke, VB per VA itu, len VB per VA ya? Ya. Dari grafiknya. Nanti asal mula persamaan usaha W adalah integral dari T dV dengan P-nya ini yang mengandung V-nya. Nah, kalau bentuk grafiknya seperti ini, Kak, ini nanti menjadi logaritma naturalnya. Bentuknya seperti itu. Kak, Ya, delta T-nya kenapa 0 ya, Kak? karena suhunya sama. Suhunya sama-sama berapa? 500. Berarti perubahan suhunya ada nggak? Nggak ya. Dari A ke B nggak ada berubah suhunya. Maka delta T-nya 0. Gitu. Ngebedain grafik kayak gini jadi isotermal atau adiabatik gimana, Kak? Nah, ini dia. Kalau ada sih cara ngebedainnya dari bentuk yang landai atau tidak gitu ya. Ada. Jadi kalau untuk isotermal itu dia bentuknya seperti ini. Gitu. Kalau nanti adiabatis itu dari agak atasnya. Ada yang bedainnya seperti itu. Tapi ribet nggak? Ya itu makanya, Kak. Iya, Masalahnya. ribet kan? Nah, maka saran kakak pakai yang ini aja. Syarat isotermis apa? Oh itu, Iya. suhunya sama. Suhunya sama, berarti PA-VA sama dengan PB-VB. Maka 9 kali 2, 18, 3 kali 6, 18. Sama? Sama. Sama, maka dia isotermal. Udah gitu aja, isotermis, isotermal. Nah, Kak, lanjut. makasih, kan Kak. ini ekspansi. Mm-mm. Kalau kompresi berarti nanti VA per VB. Nah, lihat dari tanda panahnya kalau kakak. Jadi nggak masalah mau dia ekspansi atau kompresi, gitu ya. Lihat aja A ke B-nya. Kalau ini ya jelas ya pengembangan ya, bukan terkompres ya. Ini kan volumenya bertambah ya. Nah, kalau kakak lihatnya dari grafiknya A ke B, berarti siapa yang terakhir? Si B ya. Maka dia lennya VB per VA. Prosesnya seperti itu. Lanjut, ada lagi?
Kamu nanya, Ya, kalau 10 pangkat min 3-nya dari mana ya? 10 pangkat min 3-nya. Mengubah dari liter ke meter kubik. Oh, iya, Jadi. bisa Kak. Iya, sama-sama. Cukup? Kak, Ya. kalau VA per VB itu berarti panahnya kayak gimana? Nah, panah-panahnya tinggal kebalik aja. Berarti dia bentuknya B ke A. Sih Kak. Iya, sama-sama. Lanjut, cukup? Cukup ya? Ada lagi? Ya, ini salah satu materi yang sering keluar ya di UTBK ya, baik yang TKG atau termo. Tinggal salah satunya saja. Apakah hanya membahas tentang TKG-nya atau secara termonya. Biasanya hubungan-hubungannya ini satu paket doang gitu ya. Setelah kita belajar teori kinetik gas ideal, baru kita belajar tentang termodinamika. Tapi ada tambahan ya di termo ya. Mesin Carnot. Masih ingat? Mesin Carnot yang kita menggunakan kalau pemanas ada nanti efisiensi, kalau pendingin nanti namanya kinerja gitu ya, atau kerja. Cukup ya? Kakak lanjut soal yang terakhir nomor 8. Nah, itu nomor 8. Data dari peristiwa efek fotolistrik ditampilkan dalam grafik di bawah. Besar energi kinetik fotoelektron yang dihasilkan adalah, kemarin sudah ketika kita belajar tentang fisika modern di efek fotolistrik, EK adalah energi kinetik fotoelektron. Persamaannya E dikurang W0. Apa itu E? Energi foton. W0-nya adalah fungsi kerjanya. Nah, lanjut. Kak, cara penentuan dari grafik gimana? Kalau EK, yang ini. Tapi nggak dikasih tahu. Andaikan ini dikasih tahu, lebih cepat kita mencarinya. Nah, kemudian untuk mencari W0 yang mana Kak? Yang ini. Berarti kita dapat siapa di sini? W0 ya. W0 adalah, lihat, ini 0 ya. Berarti 0 dikurang minus 4,8. Caranya seperti itu. Nah, kali berapa Kak? Lihat faktornya. Kali 10 pangkat min 19. Maka dari sini 0 dikurang min 4,8 jadi positif ya. 4,8 kali 10 pangkat min 19 Joule. Lanjut. W0-nya udah dapat. Berarti kita butuh E. E, cara mencarinya gimana Kak? E adalah H dikali dengan F. H itu konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kak, F-nya bagaimana? Lihat grafik yang putus-putus ini. Titik yang di sini menyatakan F0, frekuensi ambangnya. Kemudian yang ketika di EK-nya ini, inilah yang disebut sebagai F. Berarti F-nya berapa Kak? 2 kali. Frekuensi fotonnya 2. Pangkatnya berapa? Kali 10 pangkat 15. 2 kali 6,6. 13,2. 13,2. Min 34 dengan 15. Min 19. Min 19 Joule. Selesai, kita dapat E, kita dapat W0. Barulah kita bisa mencari EK. E-nya 13,2 kali 10 pangkat min 19 Kak. Dikurang dengan W0-nya 4,8 kali 10 pangkat min 19. 13,2 kurang 4,8. 8,4. Iya, 8,4 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ini jawabannya. Maka pilihan yang benar adalah yang E. Ada yang mau ditanya di sini? Silakan. Kak mau nanya Kak, Boleh? itu yang 6,6 dari mana ya Kak? Tahunya. Ketetapan konstanta Planck ya. Suatu konstanta. Nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Cuma dalam perhitungan biasanya digunakan hanya 6,6 saja. Ya, dalam perhitungan biasanya digunakan adalah 6,6 saja. Lanjut, ada lagi? Di soal nggak dikasih tahu ya? Iya, itu konstanta ya. Jadi perlu diingat. Nah, untuk di efek fotolistrik kemarin ada tambahan, ada namanya elektron volt ya. Nah, nanti teman-teman perhatiin tuh.
Satuannya apa? Apakah dia dalam joule atau elektron volt? Di mana 1 elektron volt ini sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi nanti tinggal dilihat teman-teman ya. Soalnya dia dalam bentuk apa. Lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan? Aman?